Ada rasa takut, jangan-jangan saya di malam hari ini sudah tidak menjumpai esok hari. Jangan-jangan saya datang ke masjid ini sudah tidak berjumpa lagi anak istri saya. Sehingga amal yang kita buat sekarang ini betul-betul kita persembahkan amal yang terbaik. Masya Allah. Karena kehidupan kematian ini merupakan ujian dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian dan kehidupan ini sebagai ujian untuk melihat di antara kita siapa yang terbaik amalnya. Maka kita berlomba-lomba dalam majelis ini, kita mau perlihatkan kepada Allah. Dalam majelis ini saya yang buat amal sewaktu mungkin. Maka kita tunaikan adabnya, sehingga nanti apa yang kita dengarkan Allah berikan kepahaman, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik untuk mengamalkan. Maka jemaah sekalian, penting untuk kita ambil faedah di setiap majelis ini, adab perlu kita tunaikan. Mari Pak yang masih di luar, Masya Allah, perlu kita rubah kebiasaan kita ini. Kita rubah kebiasaan kita. Tuan-tuan kalau keluar di luar negeri ini, sekali saja orang iklan, mari Pak duduk rapat-rapat, mereka langsung bergeser. Maka kita bujuk hati kita. Mari Pak yang masih di luar, sekarang bencana tidak henti-henti, gempa terjadi terus-menerus, banjir terus-menerus, keamanan, kekacauan terjadi terus-menerus. Maka dibutuhkan amal-amal yang baik, amal-amal yang dicintai oleh Allah untuk meredam semua ini. Maka kita lalui para dai-nya Allah Subhanahu wa taala ini, yang berusaha mempersembahkan amal sehingga Allah merahmati kita. Mari Pak, sebelum dimulai majelis yang masih di luar Pak, kita keluar, jangan Allah, kita sering ilankan sama orang. Sunnah dalam majelis ini duduk rapat-rapat. Kalau Nabi bersama sahabat di bawah pohon ini, kalau jatuh daunan tidak jatuh ke tanah, melainkan jatuh di pundak para sahabat. Nah, sekarang kita mau amalkan apa yang telah kita sampaikan. Mari Pak yang masih di luar, Masya Allah, jangan sampai nanti di surga dapat terasnya surga juga nanti. Mari Pak, Bismillah Pak, Masya Allah. Hadirkan rasa tolak. Dan yang paling penting ini, kita duduk dalam majelis, pasang niat apa nanti yang ditakazakan kita mau sambut. Beginilah para sahabat, setiap akan datang ke majelis Nabi sudah berniat, sehingga di Takasa Tabuk itu Abu Bakar sudah siap seluruh hartanya, Umar separuh hartanya. Bahkan sahabat katakan, ya Rasulullah, kami ini kalau kau pergi berperang kami pun akan ikut. Kami tidak mau seperti Bani Israel yang mengatakan berangkat saja kau Musa sama Tuhan, biarlah kami duduk-duduk di sini. Maka kita ini bukan umatnya Nabi Musa, bukan Bani Israel, tapi umatnya baginda Rasulullah. Atas perkara ini berselisih insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin, kalau kita ingin seperti orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang sudah Allah kabulkan, orang-orang yang sudah Allah akui bahwa mereka itu ulaika mu'minun al-haqq, mereka adalah orang-orang imannya itu hak, benar. Maka kita jadikan kehidupan mereka panduan. Kita jangan buka jalan baru, kita jangan buat cara baru, kita tidak perlu buat rumus-rumus yang baru. Karena rumus, cara sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses. Sudah. Bahkan Allah sudah beritahukan radhiyallahu anhum,
Allah sudah ridho sama mereka. Wa radu an. Dan mereka juga ridho sama Allah. Ridho sama Allah, apa saja keputusan Allah, apa saja perintah Allah, apa saja hukum Allah, mereka taati. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Mendengar baru taat. Manusia di alam rahim, ketika masih di rahim, matanya belum dibuka. Tapi Allah sudah buka pendengaran untuk mereka. Ini pendengaran. Pendengaran itu dibantu dengan kekuatan. Kalau orang sudah lahir, maka dibantu dengan kekuatan angin. Dia bisa mendengar. Walaupun gelap, tidak ada cahaya, telinga tetap bisa mendengar. Telinga tetap bisa mendengar, walaupun tidak ada cahaya. Beda dengan mata. Mata ini butuh cahaya. Butuh lampu, butuh matahari. Dan cahaya pada mata itu sendiri. Lensanya tidak tertutup dengan selaput. Bisa melihat, tapi perlu ada cahaya luar. Cahaya matahari, cahaya lampu, baru bisa dia lihat. Ini warna putih, ini warna hitam. Itu mata. Dia dibutuhkan apa? Cahaya. Tapi kalau sudah gelap, dia tidak bisa lagi bedakan. Mana putih, mana merah, mana hitam. Nah, telinga, ini telinga. Itu walaupun mati lampu, tetap dia bisa dengar apa yang dibicarakan. Apakah dia ucapkan makanan kah, minuman kah, air kah, api kah, tanah kah, angin kah, itu bisa dengar dengan telinga. Makanya itu pendengaran itu betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya. Bayi yang baru lahir, memang dia tidak lihat ibunya, yang mana ayahnya, tidak lihat. Bahkan beberapa ahli kedokteran mengatakan nanti beberapa bulan baru matanya itu mulai bisa membedakan warna. Namun sunnah, bayi yang baru lahir diperdengarkan, mendengar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar, dengarkan, perdengarkan dia. Yang maha besar itu Allah, yang maha besar itu Allah, yang maha besar itu Allah, yang maha besar itu Allah. Orang yang mau meninggal dunia itu disuruh talqin, bukan dikasih lihat ini alfaz la ilaha illallah, bukan, lakinu. Begitu kata Nabi, talqinkan, perdengarkan lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka sami'na wa ata'na. Musa alaihissalam ketika dia mau diberikan ini perintah, fastami' lima yuha. Dengarkan baik-baik. Lima yuha, apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Mau diwahyukan kepada engkau. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya akulah Allah. Ini yang pertama-tama dengarin. Sebagaimana bayi tadi baru lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tidak diperdengarkan. Ini harta. Ini bisa menolong kau nanti kalau kau punya dolar, kau punya ringgit, kau punya dirham dan dinar, kau sukses. Bukan itu. Ini asas kehidupanmu. Baru kau menghirup udaranya dunia. Baru kau datang di tanahnya bumi ini. Yang pertama tanamkan ini. Mulai dari pendengaranmu. Dengarkan Allah yang maha besar. 4 kali diucapkan. Dan bersaksi
Tidak ada yang berhak dijadikan sebagai Rabb, sebagai ilah kecuali Allah. Di antara haknya Allah, Allah ta'budu illa iyyahu. Jangan menyembah, jangan tunduk, jangan takut, jangan harap kecuali hanya Allah saja kamu takuti. Jangan kamu harap kecuali sama Allah, dan tawakal kamu hanya Allah saja. Itu haknya Allah. Mu'adz bin Jabal dipanggil sama Rasulullah. Apa kau tahu haknya Allah, wahai Mu'adz? Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Di antara haknya Allah, sembah Dia dan jangan syirikan Allah dengan sesuatu apapun. Allah yang kasih rezeki. Ada sesuatu lagi. Kalau tidak ada ini, tidak bisa. Masih ada sesuatu. Allah yang kasih rezeki sama saya. Allah yang kasih makan sama saya. Dengan caranya. Lewat asbab boleh. Tanpa asbab boleh. Bertentangan dengan asbab-asbab juga Allah boleh kasih rezeki sama saya. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam di dalam api dikasih rezeki sama Allah. Sebagaimana Siti Maryam di dalam kamar dikasih rezeki sama Allah. Tanpa melalui proses-proses seperti orang pada umumnya. Pergi ke ladang, ke kantor, ini proses umum. Dapat gaji, beli beras, beli pakaian, bangun rumah. Itu proses-proses biasa, umum. Tapi Allah, tangan Allah itu lapang. Maha kayanya Allah, Dia berikan rezeki. Siapa saja bighairi hisab, tanpa perhitungan. Ini manusia berhitung-hitung. Manusia ini suka dia menghitung. Sudah saya kasih kemarin kau, sudah saya kasih kau bulan lalu. Dia hitung. Tapi Allah tidak. Hari ini kau tidak sembah saya kasih. Besok masih saya kasih, terus saya kasih. Tapi nanti saya akan kirim utusanku untuk kembalikan engkau kepada aku, mengingatkan. Karena dulu masahallahu zahra Adam wa akhraja min zahrihi dzurriyyatah. Dan Allah Ta'ala ketika mengusap punggungnya Adam, kakekmu, dengan tangan Allah, di punggungnya itu diusap. Maka apa? Keluar zuriat Adam dari sulbinya. Berkumpul seperti butiran-butiran berkumpul. Sekali usap, semua berkumpul, berwarna putih. Dan usapan kedua berkumpul lagi, butiran itu warnanya hitam. Wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu. Semua bersaksi, bala syahidna. Bukankah aku Rabb kalian? Bukankah aku yang kasih makan kalian? Besok nanti kalian akan datang ke alam dunia. Yang kasih rezeki, yang kasih hidup, yang kasih nyawa, yang kasih semua, yang pelihara kalian semua. Bala, bahkan syahidna, kami bersaksi. Engkaulah Rabb kami ya Allah. Pemberi rezeki kami adalah Engkau, pencipta kami adalah Engkau, segala-galanya dari Engkau. Datang ke dunia, diuji dengan pertaniannya sebagai petani, diuji dengan kantornya sebagai pegawai, diuji dengan dagangannya sebagai pedagang, diuji dengan asbab-asbab kehidupan ini. Apakah kamu konsisten, istiqomah dengan pernyataan kamu dulu di alam arwah? Belum ada asbab di sana. Jawaban tauhid, jawabannya apa? Bil wahdaniyah. Pengesaannya hanya Allah tunggal saja. Kau Rabb kami.
Yang pelihara kami kau ya Allah. Bukan kokoh, bukan sawah, bukan gaji, bukan jabatan, bukan kau ya Allah. Apa kata Nabi SAW? Wahidullaha fa inna tauhida ra'sut ta'ah. Tauhidkan Allah. Wahidullah. Ini wahdaniyah. Tauhidkan Allah. Fa inna tauhida ra'su ta'ah. Sesungguhnya tauhid adalah induknya ketaatan. Mau jadi ahli taat, pertama luruskan kembali tauhid. Ini sudah bengkok ini, mengarah kemana? Mengarah ke kebun coklat, cengkeh. Sudah lari ke sana ini. Luruskan tauhid, kembali tauhid, benarkan. Sebelum besok di padang mahsyar akan Allah tanya kembali tentang ikrar. Pernyataan kalian ketika di alam arwah setelah Allah mengusap punggung nenek moyang kalian. Dan kalian keluar dari tulang sulbinya semua. Dan menyatakan, qalu bala syahidna. Bersaksi kami, engkau ada Rab kami ya Allah. Betul kan memang ini? Luruskan akidah, tauhid, kasih benar. Diperdengarkan lagi setiap hari 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya diberitahukan. Ada yang di timur apa saja kecil. Ada yang di barat apa saja kecil. Di utara kecil, selatan kecil. Tanah, api, angin, air, semua kecil. Akbar, Allah yang maha besar. Agungkan Allah. Di hati hanya untuk Allah, bukan untuk tanah, api, air, angin, bukan. Fastami lima yuha. Dengarkan. Fastami istama'a yastami'u. Istima'an. Sami'a yasma'u sam'an. Ada mendengar sambil berlalu. Mendengar sambil chatting. Dengar talim tapi sambil chatting. Balas. Sending message. Sending. SMS. Sedangkan ini kalamullah sedang dibacakan. Kalamur Rasul, sabda Rasul sedang dibacakan. Nur. Nur. Khalaqallahu Adam biqabdah. Satu genggaman. Allah ciptakan Adam alaihissalam dengan satu genggaman. Yuqbidul arda min jamil ard. Dari Allah Ta'ala ambil dari seluruh dunia. Tanah, satu genggam. Ibnu Abbas menjelaskan itu tanah, ada tanah Palestina, tanah Irak, tanah Iran, tanah India, tanah Saudi, ada semua di situ. Dan Allah ciptakan Adam alaihissalam. Dibiarkan 40 tahun, rongga ini rongga yang kosong. Tidak ditiupkan ruh, dibiarkan 40 tahun. Pin. Tanah yang kering dicampur dengan air. Seperti orang buat patung, tanah liat. Dicampur dengan air. Maka iblis putar. Iblis bilang, apa ini lagi makhluk yang dicipta ini? Rongga yang kosong. Putar-putar di sekitar Adam. 40 tahun dibiarkan. Riwayat yang lain katakan 120 tahun dibiarkan. Setelah Allah tiupkan ruh. Masuk dari kepalanya. Terus masuk. Matanya terbuka. Lihat. Pertama yang dilihat. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Di arasnya Allah. Ada empat ciptaan Allah. Semua dari tangan Allah langsung. Yang lainnya pakai kun fayakun. Jadi semua. Cuma ada 4 saja. 1 Adam alaihissalam, 2 adalah arash, yang ketiga adalah kalam. Kemudian
Allah Ta'ala menulis Taurat dengan tangannya sendiri. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan kita membayangkan seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai seperti mana serupanya makhluk ini, tidak ada. Kalau masih disangka itu begini modelnya, berarti masih makhluk yang diingat itu, belum Allah. Dan Allah jangan dibayangkan seperti itu. Cuman seperti itulah keadaan. Supaya kita ini memahami betapa Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya, dimulai dengan kakeknya, nenek moyangnya manusia Allah ciptakan dengan tangan Allah sendiri. Yang lainnya semua kun fayakun, jadi maka jadilah, kun fayakun, jadi maka jadilah. Adam alaihissalam begitu masuk ruh di perut, kata Ibnu Abbas, terasa laparnya. Berhajat sebagai manusia, punya kebutuhan makan. Mau berdiri, belum bisa, belum sampai itu ke bawah, belum ke lutut, belum ke kaki. Maka setelah penyempurnaan peniupan ruh, maka Adam alaihissalam sebagai kakek moyangnya manusia langsung diperintahkan oleh Allah. Yang pertama apa yang Allah perintahkan kepada Adam alaihissalam? Memberikan salam. Memberikan salam. Ini salam sudah dimulai sama nenek moyang manusia. Cuma anak cucunya ini bandel, ketemu orang Islam tidak mau salam. Salam ini doa, mendoakan orang Islam keselamatan ke atas engkau, kesejahteraan atas engkau. Kata Rasulullah, di antara ciri-ciri di surga, dia suka kasih salam sama orang yang dia kenal dengan orang yang tidak dikenal. Ini orang sekarang karena ini penyakit hatinya, hitam hatinya ini, yang dia kenal pura-pura dia tidak kenal. Saking hitamnya hati. Dikasih salam tidak mau dia jawab. Kenapa? Dia bilang lain aliranmu. Tidak sama dengan saya. Lain masjidmu, lain markasmu, lain halakamu, lain mahalamu, lain tertib, maka kita sama. Sama kita jalan masing-masing, untuk salam saya tidak jawab. Padahal di antara kebiasaan sahabat Rasulullah mendahului salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Suatu hari Ali bin Abi Thalib, karena dia punya kebiasaan, dia suka mendahului salam. Dia lebih muda dari Abu Bakar Siddiq. Tiap ketemu Abu Bakar Siddiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suatu hari ketemu dengan Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib tidak kasih salam. Jadi Abu Bakar Siddiq heran. Kenapa ini Ali? Mungkin dia marah sama saya. Baru ini terjadi dia tidak mendahului salam. Maka dilapor sama Rasulullah SAW. Diberitahukan kebiasaannya dia lebih dahulu memberi salam. Saat ini dia tidak beri salam. Maka ditanya, kenapa wahai Ali? Maka dijawab, semalam saya bermimpi orang yang mendahului salam, maka dia dibangunkan sebuah istananya di sorga. Saya ingin Abu Bakar Siddiq juga mendahului salam supaya dapat istana di sorga. Sahabat Rasulullah, kalau jalan, ini ada pohon besar di tengah, pisah. Yang 3 ke sana, yang 2 ke sini. Pas ketemu, assalamualaikum. Ketemu ulang di depannya pohon, assalamualaikum. Kalau terpisah oleh dinding, pas ketemu lagi, assalamualaikum. Padahal baru-baru 2 menit yang lalu sama-sama. Hanya dipisah sama dinding, ketemu salam. Ini sudah 2 tahun tidak ketemu, tidak mau salam. Saking kerasnya hati. Dan sombong. Ini salam ini, kalau tidak dibuat orang jadi ujub. Mendahului salam adalah salah satu sifat apa? Tawadhu. Maka sebarkan salam. Nabi sampai di Madinah, langsung Nabi beritahu amalan. At'imut ta'am, kasih makan orang.
afsus salam, at'imut ta'am, sebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bayangkan kalau 1000 orang berdoa, selamat, selamat. Itu tidak jadi tsunami, gempa itu tidak jadi, tidak mau datang. Kenapa? Hari-hari naik ke langit doa, 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 doa. Orang Islam buat amal seperti amalnya Rasulullah, sahabat, amalnya kakeknya mereka. Langsung suruh salam sama malaikat. Dan itu assalamualaikum salah satu sifatnya Allah. Nama Allah assalam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Maksud dakwah adalah mau fotokopi kehidupan sahabat, kehidupan Rasulullah, bawa dalam kehidupan kita. Mencintai orang Islam, siapapun dia. Sebab tablik, waqala innani minal jamaati tablik, begitukah ayatnya? Saya dari jamaah tablik. Tidak ada waqala innani minal muslimin. Waqala innani min syura alam. Waqala innani minal zibuddin. Waqala innani minal muslimin. Saya ini orang Islam, tidak usah sibuk dengan perbedaan. Justru yang harus disibuki, mana amalan Islam yang belum saya amalkan sampai sekarang. Kenapa Allah masih marah sama kami? Apa di antara sebabnya ini? Masih ada penyakit hati ini, cinta dunia, sholat belum khusyuk. Ini yang saya mau bereskan yang ini. Ilmu masih dangkal. Masih malas datangi ulama, tidak mau tanya fikih. Ini saya mau bereskan ini. Ikram, belum ada sifat ikram. Masih bisa lidah saja, muzakara ikram. Belum ada sifat ikram. Belum ada adab. Saya belum beres. Begitu harus selalu lihat kekurangan diri. Saya belum ikhlas. Masih suka dipuji. Kalau dipuji besar kepala, tidak dipuji kecil kepala saya. Kecewa kalau tidak dipuji. Marah kalau tidak disebut namanya. Ini berarti masih penyakit hati. Ini benahi diri. Perbaiki diri. Makanya tablik ini, usaha ini adalah usaha perbaiki diri. Perbaiki hati, perbaiki amal. Orang akan kembali sama Allah, yang akan ditanya mengenai isi hatinya, dengan apa amalannya, kemana arah tauhidnya tadi, akidahnya itu kemana, kepercayaannya sama siapa. Langsung ditanya, ma rabbuka, siapa Rabbmu, baru-baru ditimbun dia. Ulang semua keluarganya, masih dia dengar bunyi sandal-sandal orang yang antar dia di perkuburan. Sudah datang, faja'a malakani. 2 malaikat datang, fasa'ala. Dia akan tanya sama kau, marrabbuka. Dulu alastu birabbik, alastu birabbikum. Bukankah aku Rabb kamu? Dikubur, marrabbuka. Siapa Rabbmu? Dulu sudah kau jawab. Kok sekarang ditanya lagi? Iya, karena kau baru datang dari dunia. Di alam ujian, kau terjebak dengan asbab yang kau miliki semua. Maka kalau tidak keluar dari jeratan-jeratan itu semua yang mengikat hatimu, dan kamu sudah terpikat, begitu keterpikatan di hati sampai waktu sujud, itu saja yang diingat. Ingat pekerjaan, ingat uangnya, ingat hartanya, begitu. Sangkut di situ hatinya. Marrabbuka, siapa Rabbmu? La adri. Padahal dulu dia bilang, bala syahidna, dikubur, la adri, saya tidak tahu. Langsung Mukar bilang, mainkan. Itu dipukul.
Itu pukulannya, kata Rasulullah SAW sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andaikan semua orang di Mina, nih Mina, pernah pergi haji, itu tendanya orang di Mina. Ini sekarang sudah masuk bulan-bulan haji nih, Syawal ini sudah masuk bulan haji nih, Zulqa'dah, Zulhijjah ini, 3 bulan ini, bulan-bulan haji semua ini. Syawal, sudah masuk orang akan pergi haji nih. Zulhijjah sana. Musim haji, pergi kumpul di Mina. Mabit di Mina. Setelah wukuf Arafah, pergi Mina. Kata Rasulullah, itu orang di Mina kumpul semua, angkat itu alat pukulnya Munkar Nakir, maka mereka tidak akan mampu angkat alat pukulnya Munkar Nakir. Itu yang dipukulkan sama orang yang pernah jawab dulu Allah. Tapi ditanya lagi, Rabbuka, siapa Rabbmu? Dan dia dulunya pedagang ketika di dunia, dia petani, dia pegawai, dia bilang saya punya harta, saya punya jabatan, saya presiden, saya gubernur, saya bupati, saya, ini bagianmu saya. Allah yang kasih kamu. Dan apa kata Rasulullah? Matanya menyala, suaranya menggelegar seperti guntur. Dan wahai Umar radhiyallahu taala anhu, kalau nanti dia tanya kau, Rabbuka, maka kau jawab, Rabbukuma, kamu berdua siapa Rabb kamu juga. Kalau dia tanya sama kau Umar, man nabiyuka, maka kau juga bilang man nabiyukuma, kamu berdua siapa juga nabi kamu. Kalau nanti mereka dua tanya sama engkau Umar, madinuka, apa agamamu? Maka kau balas, madinukuma, kamu berdua agama kamu apa juga. Nah, nanti malaikat itu bilang, ini orang bingung kita diutus untuk dia atau dia diutus untuk kami. Ini Umar bin Khattab, imannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan dia usaha iman. Usaha imannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata sahabat, waktu mau hijrah tidak ada yang berani di Mekah, tidak mau tampakkan kalau kami orang Islam karena selalu takut dengan orang kafir Quraisy, kecuali setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Sebab dia waktu masuk Islam langsung ilan di depan Ka'bah, saya sudah Islam. Coba-coba ganggu orang Islam kalau mau anaknya jadi yatim piatu. Dan kalau mau istrinya jadi janda, coba-coba ganggu orang Islam. Hadapi saya. Dalam hal itu sahabat diceritakan Umar pernah dikeroyok orang. Dikeroyok kurang lebih waktu duha sampai matahari tergelincir. 3 jam berkelahi sama orang kafir Quraisy. Abdullah bin Mas'ud pernah menceritakan dulu ada orang beriman. Ini Abdullah bin Mas'ud cerita sama murid-muridnya. Dulu ada orang beriman, dia didatangi oleh jin dan menzahirkan tubuhnya itu jin, dan dia berkelahi. Kemudian orang beriman itu menduduki dadanya jin itu, dan dia mengatakan, tolong lepaskan saya tidak akan ganggu lagi engkau. Maka dilepaskan sama orang beriman itu. Tapi itu jin keras kepala, melawan lagi, dilawan lagi sama orang beriman itu, dibanting lagi sama dia, diduduki lagi dadanya. 2 kali, 3 kali begitu juga. Maka muridnya Abdullah bin Mas'ud bertanya, siapa orang beriman itu? Abdullah bin Mas'ud langsung pukul pahanya. Dia katakan, siapa lagi kalau bukan Umar? Ini rohaninya, ini Umar bin Khattab, ini imannya. Kalau dia jalan, maka syaitan tidak mau ketemu dia, lari. Oh, ini ada Umar bin Khattab. Ada kebiasaannya orang Madinah, kalau anak-anaknya menangis, maka cuma dibilang begini, awas Umar lewat, langsung diam itu anak. Orang sekarang anaknya menangis, pakai apa dia itu? Gemericing itu, supaya anaknya tidak menangis. Ini dikasih ingat, namanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Lau kana nabiyyan min ba'di, lakana Umar. Andaikan ada nabi sesudah aku, maka pasti yang jadi nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imannya seperti apa Umar bin Khattab? Subhanallah. Usahanya yang dia buat bersama Rasulullah SAW
Dia dapat hakikat iman. Keyakinan yang sempurna hanya kepada Allah. Padahal dulu orangnya siapa? Orang-orang mengatakan tidak ada harapan. Ibnu Khattab itu masuk Islam, masih lebih diharap keledainya masuk Islam daripada dia. Masih lembut dia punya hatinya keledai daripada hatinya. Bahkan dia pernah mencabut pedang. Hari ini saya akan bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Tapi malam hari Rasulullah, dan itulah sifatnya dai. Sifatnya dai yakin yang kasih hidayah Allah. Innama ana muballighun wallahu yu'ti. Aku ini hanya menyampaikan saja, terus menyampaikan, bertablik, menyampaikan. Wallahu yu'ti, yang kasih hidayah Allah, yang kasih paham Allah. Maka aku kerjanya hanya menyampaikan. Hari ini saya sampaikan, besok saya sampaikan. Hari ini saya ajak, besok saya ajak. Hari ini saya ingatkan, besok saya ingatkan. Lusa saya ajak, saya ingatkan, saya sampaikan. Minggu depan, bulan depan, terus tahun depan, sampai datang ajal kematian, saya baru berhenti menyampaikan. Kenapa? Yang beri hidayah Allah. Maka Rasulullah SAW terus berenang di lautan manusia, siang berenang terus. Datang kepada kumpulan-kumpulan kafir Quraisy. Di depan Ka'bah mereka berkumpul. Terus Nabi datang walaupun diludahi, dilumuri debu. Datang di Mikas, Ukaz, Zulmajaz. Begitu pasar Nabi datang di pasar-pasar. Ya Yuhannas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, wahai semua kamu anak cucu Adam, betulkan tauhid kamu. Keluarkan semua selain Allah dari hati kamu. Bukan Lata, bukan Uzza, bukan Hubal, bukan Manat, bukan. Allah sumber kejayaan apabila hati hanya yakin sama Allah, tunduk, taat, cinta sama Allah. Qul huwallahu ahad. Dia Allah Esa Tunggal. As-Samad. Dia Allah tidak bergantung, tidak berhajat, tidak perlu dengan apa yang ada di alam. Semuanya makhluk. Allah Khalik. Tidak beranak, tidak diperanakan. Dia suci dari perkataan-perkataan seperti mana perkataan mereka mengatakan Uzair anak Allah. Begitu juga Isa anak Allah, dia suci dari itu. Karena dia bukan manusia, bukan makhluk, dia Khalik, pencipta. La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sumber kejayaan hanya dengan la ilaha illallah. Berdiri Abu Jahal. Apakah kau akan menyuruh kami supaya murtad dari agama nenek moyang kita? Yang dahulunya mereka menyembah berhala-berhala ini. Wahai kaum Quraisy, kalau kamu mau perang, datang sama Uzza. Kalau kamu ingin dagangan kamu sukses, datang ini sama ini patung Manat, Hubal. Kamu ingin hujan, kamu ingin menang perang, datang sama berhala-berhala ini. Sembah mereka. Minta tolong sama berhala-berhala ini. Padahal semua ini adalah makhluk, dibuat dengan tangan sendiri. Diukir, dibuat, dipajang, lantas disembah. Bahkan sebagian orang begitu jahilnya. Mereka adon itu tepung, campur air. Diadon-adon buat patung. Dibakar, setelah itu disembah. Habis disembah, dipotong, dimakan satu keluarga. Bagaimana kejahilan? Gelapnya pemikiran, gelapnya hati, memakan Tuhan mereka sendiri. Dan bagaimana bisa dia menolong kalian? Lalat yang hinggap di ujung hidungnya patung ini pun tidak bisa diusir sama berhala itu. Bagaimana bisa dia usir masalah kalian dalam kehidupan kalian? Hanya Allah saja.
Zat yang maha hidup, hayyun qayyum. Allah, serulah Allah, panggil Allah, minta. Inni qarib, aku sangat dekat. Min hablil warid, lebih dekat lagi daripada urat leher. Rahmat Allah sangat dekat. Kalau kamu melangkah, maka Allah berjalan. Kamu berjalan, Allah berlari. Makin kamu mau dekat sama Allah, maka Allah makin cepat lebih dekati kamu. Dan takarub yang paling sempurna untuk menghasilkan takarub ilahi, hari-hari lidah dakwah. Hari-hari datangi manusia, katakan pada mereka, Allah yang berkuasa. Selain Allah tidak punya kuasa apa-apa. Kemuliaan di tangan Allah, untung rugi di tangan Allah, sakit sehat di tangan Allah. Apa yang Allah kehendaki itu saja yang terjadi. Kehendak Allah, Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu yang akan terjadi. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. La ilaha illallah. Dakwakan terus itu, supaya hati makin ta'aluk sama Allah, cinta sama Allah. Hari-hari dakwah, bicarakan kebesaran Allah. Cara untuk mengeluarkan kesan di hati kepada makhluk, hari-hari nafikan itu makhluk. Jangan selalu terbiasa berkumpul-berkumpul, cerita makhluk, dengar makhluk. Dalam hadis dikatakan, la tuksiru kalama bi ghairi zikrillah, fa innal kalama bi ghairi zikrillah qaswatu qalbi. Janganlah kamu terlalu banyak cerita-cerita selain mengingat Allah. Karena pembicaraan-pembicaraan selain membesarkan Allah, mengingat-ingat Allah, menyebut-nyebut kenikmatan dan nikmat-nikmat Allah, pembicaraan semua itu akan menjadikan hatimu keras. Ini hati jadi keras, terlalu banyak cerita makhluk. Begitu kerasnya hati, air mata susah mengalir. Saking kerasnya hati. Kenapa? Hari-hari dengar makhluk, hari-hari bicara makhluk. Maka dai berusaha, gerak, datang. Dan itu untuk diri sendiri. Siapa yang rajin 2,5 jam, siapa yang rajin datangi orang kampung, siapa yang rajin ingatkan temannya, ingatkan tetangganya, yang rajin ajak orang kampung supaya dekat dengan Allah, maka sebelum orang kampung Allah sudah beri sama dia kekuatan untuk dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang malas-malas, yang pertama malas nanti dekat sama Allah dirinya sendiri. Belum lagi orang kampung, dia lebih dulu nanti makin jauh dari Allah. Memang badannya masih dekat, badannya saja, hatinya sudah jauh. Berapa banyak orang puasa kata Nabi, tidak dapat apa-apa. Dia puasa mulai dari sahur sampai iftar, puasa. Tapi kata Nabi, tinggal amalan zahirnya saja, dia tidak makan. Tapi dia tidak dapat apa-apa kata Rasulullah. Dan berapa banyak orang yang bangun malam, dia tidak dapat juga apa-apa, kecuali mengantuk saja yang dia lalui malam hari itu. Maka kita ini bukan hanya zahirnya kita perbaiki, batinnya juga. Zahirnya sholat, alhamdulillah. Batinnya sholat perlu ditingkatkan. Zahirnya baca Quran, alhamdulillah sudah baca Quran. Batinnya itu. Di antara batinnya sholat itu, baca Quran itu, Rasulullah SAW punya kebiasaan, kalau membaca ayat rahmat, minta rahmat. Kalau membaca ayat azab, berlindung sama Allah supaya jangan diturunkan azab. Begitu juga doa, begitu juga zikir, semua amalannya. Bukan hanya zahirnya, tapi batinnya juga. Kerohaniannya, kaifiyatnya disempurnakan. Zahir dan batinnya. Nah inilah maksud usaha dakwah ini. Kita perbaiki zahir juga, perbaiki batin. Yakinnya kita betulkan, ikhlasnya juga betulkan. Hubungan sama Allah, percantik. Perbaiki hubungan dengan Allah.
Selalu ingat Allah. Di mana saja ingat Allah. Waktu rame ingat Allah. Waktu sunyi ingat Allah. Sendiri ingat Allah. Di tengah keramaian ingat Allah. Di masjid ingat Allah. Di pasar juga ingat Allah. Di masjid ingat Allah. Di pasar ingat Allah. Jangan bohongi pembeli. Jangan kurangi timbangan. Jangan dimainkan itu timbangan. Yang asli dibeli dari perusahaan pabrik itu juga yang dipakai. Jangan dipukul-pukul supaya kelihatan naik ke atas. Akhirnya yang ditimbang kelihatannya 1 kilo. Begitu sampai di rumah ditaruh di timbangan digital, kurangnya sampai 50 gram. Setengah ons hilang. Hilang keberkahan. Memang untung banyak, tapi berkahnya itu hilang. Berbuat baik sama pembeli. Apa kata Nabi SAW? Inna tujara yub'athuna yawmal qiyamah fujjara illa manittaqallaha wa barra wa sadaqa. Seluruh pedagang, sesungguhnya, kata Nabi, sesungguhnya pedagang di akhirat nanti mereka akan bangkit sebagai pendosa-pendosa semua. Kecuali ada istisna, pengecualian. Illa manittaqallaha, pedagang yang bertakwa sama Allah. Wa barra, berbuat baik, dia berdagang berbuat baik. Wa sadaqa, dan dia jujur benar. Ini sifat-sifat. Berdagang itu juga ada amal di situ. Berdagang, Allah berikan 90% rezeki untuk para pedagang. Sisanya 10 Allah bagi sama semua yang ditekuni oleh manusia, tapi 90%-nya kepada para pedagang. Namun berdagang dengan cara Islam. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, setiap hari dengan cambuknya jauhlah di pasar. Kalau dia lihat orang baru, tafakut, sini kau duduk. Sudah belajar ilmunya? Belum. Angkat, bungkus kau punya barang. Belajar dulu kau bagaimana cara berdagang sesuai dengan syariat. Baru kau kembali ulang ke sini. Setelah belajar dia datang, Umar lihat, sudah, iya, sudah belajar, bagus. Supaya Allah berikan keberkahan sama kau. Tanya ulama. Jangan menjadi sumber malapetaka di dunia, di akhirat lagi. Di antara kata Nabi, ketika orang sudah mengurangi timbangan, tidak betul dalam menimbang, maka nanti kamu akan dapatkan, negeri itu akan datang kemarau. Sering akan didatangi api, itu tempat didatangi api. Dan buat baik sama orang. Oh, orang jauh dari kampung datang. Dia bilang, Pak, saya ini mau pulang. Ojek ini bayarnya 15.000. Harganya ini saya dengar ini 20, tapi saya tawar 15 kalau tidak kasih. Begini saja 16.000 lah saya minta. Oh ya, ambillah. Berbuat baik dia. Dia bilang, wah, ada untungku. Dikitlah untung saya. Niat buat baik. Kasihan ini orang. Dia mau bayar ojek lagi, mau pulang ke kampung. Maka dia tidak dibangkitkan sama pendosa. Ini ditawar sedikit, tidak mau. Dia bilang hanya hujan yang turun, harga tidak boleh. Baru belum dia berdagang sudah dia tulis tidak menerima bon. Karena dia bilang Hiroshima hancur dengan bom dan ini kiosku hancur dengan bon. Masya Allah. Nah, berbuat baik. Orang berutang itu biasa dalam sunnah, berutang. Sahabat berutang, Nabi berhutang. Sama orang Yahudi Nabi berhutang lagi. Biasa itu hutang piutang. Mungkin dia belum cepat bayar karena tidak ada uang, belum ada keuangan. Bos, saya belum bisa bayar. Kenapa? Ini saya belum ada keuangan, yang saya harap ini ternyata belum cair. Oh ya, nantilah bulan depan lagi. Maka selama 30 hari dia dapat pahala bersedekah sebanyak utang yang dipinjam sama orang tadi. Setiap hari bersedekah. Sama seperti sedekah terus, sedekah. Ihsan, berbuat baik sama pembeli. Kenapa orang Islam ini kasih sayang satu sama lain, jangan dendam, maafkan orang. Rasulullah hilang itu sifatnya itu, mendendam. La tasriba alaikumul yaum, tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua kamu, seperti mana saudaraku Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya. Saya juga begitu, tidak ada dendam, saya maafkan semua kamu. La tasriba alaikumul yaum.
Nih orang Islam punya sifat memaafkan, jangan balas dendam. Rasulullah SAW disihir sama itu labid itu, disihir, dibuat simpulan, sihir Nabi. Sampai Nabi itu merasa seperti sudah melakukan satu aktivitas, padahal Nabi belum buat. Karena itu pengaruh sihir tadi. Nanti malaikat yang ajar itu, mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baru terlepas semua itu simpul-simpul sihir itu. Tapi sama itu Nabi diberitahu bahwa ini yang buat sihir, Nabi maafkan dia. Wanita yang membubuhi racun di paha kambing Khaybar. Dia katakan, wahai Muhammad, panggil sahabatmu, saya akan jamu kamu semua. Kamu aku lihat lapar. Nih saya jamu dengan paha kambing. Masya Allah. Ini orang lapar dikasih lihat kambing ini. Wah, sahabat langsung makan. Begitu Nabi mau jamah, tapi ada riwayat sudah tersentuh dengan bibir Rasulullah. Tapi itu kambing bicara. Fa ini masmuma, la takuni. Jangan makan saya ini diracun wahai Muhammad. Nabi lepas. Dan sahabat semua disuruh bekam, semua bekam. Keluarkan itu racun itu semua. Satu orang meninggal, sudah masuk memang, banyak sudah masuk. Sahabat Nabi meninggal gara-gara racun itu. Tapi wanita yang racun Nabi, Nabi maafkan juga dia. Kita juga begitu orang Islam yang pernah sakiti hati kita. Yang macam-macam katai, oh kau itu batil, kau ahli neraka. Maafkan saja. Maafkan. Kenapa? Semakin orang memaafkan, semakin mulianya di sisi Allah. Itu kata Rasulullah sama Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ini saya mau nasihati kau. Ada satu sebab orang itu makin tinggi ke derajat kemuliaannya, yaitu suka maafkan orang. Maafkan saja, maafkan. Semakin maafkan, semakin naik derajat tinggi, terus makamnya naik. Jangan dendam. Sebab kita bukan cari muka sama orang, bukan cari muka sama Allah. Itu ikhlas. Orang mau puji tidak terkesan, orang mau caci tidak terkesan. Tidak peduli dengan laumata laim. Hanya Allah saja dia ingat. Saya buat ini karena Allah. Semua saya buat karena Allah. Dan kita belajar melayani orang Islam, berkhidmat. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, punya kebiasaan seperti mana kebiasaan yang dia lakukan sebelum jadi khalifah. Apa kebiasaannya? Dia suka datang sama orang-orang kampung. Dia peraskan kambing mereka yang kambing betina supaya susunya dijual sama orang-orang kampung. Maka biasanya anak-anak kecil sudah tahu ini kebiasaannya Abu Bakar sebelum jadi khalifah. Ada sahabat Rasul, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu suka memerah kambing. Maka nanti mereka bawa itu wadah. Terus tarik tangannya Abu Bakar. Ini kambing saya mau diperahkan. Abu Bakar. Begitu orang kampung dengar Abu Bakar jadi khalifah, maka mereka berkata, mungkin kita sudah bernasib lain, tidak seperti hari-hari kemarin. Kenapa? Orang yang biasanya memerahkan susu kambing untuk kita, sudah jadi presidennya orang Islam, jadi khalifah. Mungkin dia akan tinggalkan kebiasaan ini karena dia sudah punya pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi. Begitu Abu Bakar dengar pembicaraan ini, maka Abu Bakar langsung buat pengumuman, demi Allah, khalifah yang sekarang aku sandang bukannya menjadi penghalang untuk aku melakukan amal yang disukai oleh Rasulullah, berkhidmat kepada umat ini. Maka saya tetap akan perahkan susu kambing kalian sebagaimana saya sebelum jadi khalifah. Ini baru diangkat jadi surah sudah naik punggungnya. Masya Allah. Berjalan dia sudah tidak lihat temannya. Masya Allah. Baru diangkat sedikit. Ini khalifah. Ya, tawadu, rendah hati, berkhidmat. Umar bin Khattab heran, kenapa wanita yang buta ini selalu bersih lantai rumahnya, kenapa airnya sudah siap, padahal dia tinggal sendiri, siapa yang uruskan semua ini? Padahal saya mau buat ini amalan. Dia coba intip. Begitu dia intip, rupanya memang Abu Bakar Siddiq tidak boleh dikalah. Memang ini kebiasaan dia. Khalifah Abu Bakar Siddiq berkhidmat. Akhirnya apa? Abu Bakar Siddiq meninggal, Umar melanjutkan itu amalan. Terus berkhidmat. Berkhidmat ini luar biasa. Semua syuhada, musallin, muzaki, semua orang-orang yang berzakat, puasa, shaim,
Itu datang menjumpai Allah. Tapi orang berkhidmat, Allah yang datang ziarah sama mereka nanti. Dan kata Maulana Yusuf, derajat yang tertinggi sesudah syuhada nanti di akhirat adalah ahli-ahli khidmat, orang yang suka berkhidmat. Satu orang wanita di Madinah suka bersihkan rumput-rumput. Maka Nabi dan sahabat sering lihat dia. Dia kalau datang, dia bawa sudah sapunya. Dia bersihkan itu rumput di depan Madinah, apa kotoran-kotoran. Di depan Masjid Nabawi, lantainya dia bersihkan. Suatu hari Nabi tanya, mana itu wanita, kok tidak ada lagi sekarang? Kata sahabat, ya Rasulullah sudah meninggal dia. Sudah meninggal. Kata Nabi, kenapa tidak diinfokan, tidak diberitakan sama saya, supaya saya ikut menyertai sholat jenazahnya? Sesungguhnya karena aku melihat dia melakukan amalan itu, Allah perlihatkan dia berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gara-gara suka membersihkan kotoran di masjid. Untuk apa? Kenyamanan orang datang di masjid, di rumah Allah, berkhidmat pada orang Islam. Nah, khidmat itu orang akan naik derajatnya tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Maka ini kita di depan ada hajat besar, ada khidmat nantinya, ada khidmat, bersihkan ini apa? Tempat kita buat pasang tenda, buat WC, angkat pasir semua. Seperti Rasulullah, waktu bangun Masjid Nabawi, Nabi ikut angkat batu. Dan kalau Nabi safar sama sahabat, Nabi angkat tangan, saya yang akan cari kayu. Kayu bakar Nabi cari. Untuk apa? Sahabat yang potong kambing atau onta, Nabi cari kayu bakar. Begitu, berkhidmat. Itu sifatnya para nabi-nabi, semua berkhidmat. Kasih makan orang, berkhidmat, melayani orang. Sifatnya para nabi dan rasul. Sedia semua berkhidmat insyaAllah. Maka kita ini di samping kita buat dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, zikir, ibadah, khidmat, kita siapkan diri kita. Ada pertemuan besar 21 Juni. Orang yang hadir 4 bulan 40 hari. Yang 3 hari boleh hadir. Yang penting keluar 4 bulan 40 hari nanti di istimewa. Sedia semua insyaAllah. Siapa siap keluar 4 bulan insyaAllah 40 hari. Berdiri insyaAllah. Berdiri, Masya Allah. Silakan. Berdiri. Yang akan keluar 4 bulan 40 hari. Silakan. Kita mau cash ini. Dan ada di depan pertemuan ini, di situ sebanyak-banyaknya keluar nanti di Jor Kudama kita ini, tanggal 21 Juni. Dan informasikan kepada semua ahbab yang 4 bulan